dari kelas MJ19A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang wakaf dan peran milenial di Indonesia. Video pembelajaran ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi Islam. Yuk simak penjelasannya. Wakaf milenial. Wakaf dan peran milenial di Indonesia. Apa sih wakaf itu? Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab, wakof. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fikih. Wakaf menurut Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan, harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Menurut mazhab Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang dimiliki oleh pewakaf dan pewakaf berkewajiban untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkannya dan tidak boleh menarik kembali harta yang diwakafkan. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan melalui prosedur yang ada. Pewakaf tidak boleh melakukan suatu tindakan kepada harta yang sudah diwakafkan olehnya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif, si pemberi wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Secara umum, wakaf harus memenuhi beberapa hal utama yaitu yang memberikan wakaf dan pengelola harta wakaf harus mengalokasikan untuk amal kebaikan. Selain itu, pemberian wakaf harus bertujuan untuk beramal kepada penerima atau kelompok yang jelas. Oleh sebab itu, terdapat hukum untuk mengatur pemberian wakaf yang dibahas dalam buku hukum wakaf tunai. Wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penawaran secara berkelanjutan. Hal ini karena wakaf merupakan jenis sedekah yang pada dasarnya bersifat kekal dan distribusinya hanya pada hasil atau manfaat barangan yang diwakafkan. Wakaf merupakan sedekah yang tidak hanya diperuntukkan dalam satu waktu tertentu saja, namun wakaf merupakan sedekah yang diperuntukkan untuk generasi yang akan datang. Dari unsur material, amalan wakaf dapat berimplikasi pada pertumbuhan sosioekonomi masyarakat. Harta wakaf banyak digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat, seperti tempat ibadah, kemudian lembaga pendidikan, dan juga pusat kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas sumber daya insani, sehingga dapat membantu setiap individu dalam memerangi kemiskinan yang ada pada diri mereka. Di Indonesia, wakaf sudah mengalami diversifikasi dalam bentuk dan jenisnya, yaitu yang pertama ada wakaf dalam bentuk benda bergerak. Wakaf benda bergerak ini berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak dan kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu wakaf benda tidak bergerak.
yaitu sarana dan prasarana ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu atau beasiswa, kemudian kemajuan dan peningkatan ekonomi serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Salah satu yang ke depan bisa diandalkan dalam pengembangan wakaf adalah wakaf uang. Di dalam sistem wakaf uang, maka modalnya harus dipertahankan tidak berkurang, lalu keuntungan dari pemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan umat. Melalui penghimpunan uang dalam skema zakat ini, maka ke depan diperkirakan akan terdapat perkembangan harta wakaf yang semakin besar. Generasi kita adalah generasi yang mempunyai potensi besar sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. Selain itu, kita pun harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjadi orang yang dapat memberikan yang terbaik bagi agama, keluarga, dan bangsa. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan berubah gaya hidup lebih produktif, memiliki kegiatan positif, dan bermanfaat bagi sesama, melalui harta, ilmu, dan atau tenaga. Nah, menjadi generasi yang produktif dan bermanfaat, salah satunya bisa dilakukan dengan berwakaf. Dari harta atau dana wakaf itu bisa dibangun berbagai aset wakaf yang bermanfaat bagi umat, termasuk bagi para generasi-generasi kita dan generasi selanjutnya. Aset wakaf yang dibangun dari dana wakaf dapat digunakan untuk berbagai aktivitas agar menjadi lebih produktif, seperti wakaf pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan memajukan bidang kesehatan. Jika kita mau aktif untuk berwakaf, tentu potensi ini sangat besar untuk bisa membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan ini kita bisa menegaskan bahwa generasi milenial adalah generasi yang juga peduli terhadap sesama. Teman-teman, saat ini banyak caranya jika kita ingin berwakaf, termasuk bisa juga dilakukan melalui asuransi jiwa loh. Sudah ada fatwa-fatwa MUI yang mengatur mengenai wakaf polis. Jadi kita bisa berwakaf sekaligus melindungi diri dari keluarga kita. Yuk menjadi generasi yang cerdas, merubah gaya hidup menjadi lebih produktif dan bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik dan menjadi pencetak sejarah baru perwakafan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.